untuk pemeriksaan Leopard ini fungsinya itu tujuannya untuk mengetahui berapa usia kandungan ibu. Kemudian kita juga ingin mengetahui bagaimana persiapan untuk persalinan ibu nanti ya. Nah, selain itu kita juga ingin mengetahui nih apakah posisi janin yang paling bawah sudah masuk atau belum ke rongga panggul ibu. Apakah ibu bersedia? Oke, ibu, jika ibu sedia, mohon izin ibu untuk tanda tangan di sini ya. Oke. Oke, ibu, terima kasih ibu. Silakan ibu buang air kecil terlebih dahulu. Saya untuk berkemihnya ya. Ibu nanti berbaring, rileks aja, tarik nafas, buang. Nah, kemudian ibu mohon izin nanti baju ibu agak sedikit diangkat ya untuk pemeriksaan perutnya. Jika ibu masih tidak nyaman, ibu bisa ditemenin sama suami atau saudara. Bersedia ya ibu ya? Silakan masuk ibu. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan Leopard 1. Di Leopard 1 ini kita mengukur tinggi fundus dari ibu tersebut. Kemudian kita mentaksir usia kehamilan ibu tersebut. Nah, pertama, pemeriksa berada di sisi kanan ibu tersebut. Ibu permisi ya, perutnya saya pegang, maaf. Kita raba mulai dari simfisis ke puncak fundus. Nah, apabila sudah bertemu pada puncak fundus, maka kita ukur. Dimulai dari simfisis ke puncak fundus. Nah, di sini pada kasus tersebut tinggi fundus ibu 37. Maka kita pemeriksa mentaksir usia kehamilan ibu tersebut adalah 39 minggu atau 8 bulan. Untuk mentaksir usia kehamilan, tinggi fundus ditambah 2. Ibu, tadi saya sudah memeriksa ya untuk tinggi fundus ibu. Tinggi fundus ibu 37 dan untuk umur kehamilan ibu sudah mengandung 39 minggu atau 8 bulan. Nah, setelah sudah melakukan pemeriksaan Leopard 1, maka kita melakukan pemeriksaan Leopard 2. Di Leopard 2 ini posisi pemeriksa masih sama ya, kita berada di sisi kanan ibu. Kemudian di Leopard 2 ini kita juga menilai ya, memeriksa, meraba di mana posisi punggung janin tersebut. Selain punggung, kita juga menilai di mana posisi kepala, wajah janin tersebut. Nah, sini saya meraba ya. Pada kasus tersebut, punggung bayi berada di sisi kiri pasien atau ibu. Nah, jika kita sudah sedikit menemukan atau teraba bagian yang keras, nah kemungkinan itu merupakan punggung dari janin tersebut. Untuk pemeriksaannya ya, kita menekan sedikit bagian yang keras tersebut gitu. Kita sedikit menekan, misalnya pada kasus tersebut ya, sisi kiri merupakan punggung bayi, maka kita agak sedikit menekan bagian sisi kiri. Nah, sudah. Kemudian kita raba yang di sisi kanan. Nah, kemungkinan ini adalah wajah bayi. Nah, setelah kita mengetahui posisi wajah, kepala, terus ada punggung, kita bisa mendengarkan denyut jantung janin tersebut menggunakan alat lenek atau juga bisa menggunakan Doppler. Nah, ini ilustrasi dari lenek ya. Sini kita taruh pada sisi kanan, kemudian kita dengar. Seperti itu. Ibu, tadi saya sudah meraba ya untuk posisi janinnya. Untuk posisi janinnya, punggungnya ada di sisi kiri ya ibu, kepala belakang juga ada di sisi kiri, dan mukanya ada menghadap ke kanan ya. Nah, untuk denyut jantung janinnya tadi sudah saya periksa juga 110 kali per menit ya ibu. Nah, setelah melakukan pemeriksaan Leopard 2, kita sekarang melakukan pemeriksaan Leopard 3. Fungsinya
pada leopard 3 ini kita menentukan bagian terbawah dari janin tersebut. Di sini kita sedikit menekan ya pada simfisis ibu dan puncak fundus. Mohon maaf ya ibu, sedikit tidak nyaman. Nah, kita capit seperti ini. Tangan kiri kita memegang puncak fundus seperti ini. Nah, jika yang paling bawah teraba seperti sedikit keras kemudian bulat ya, itu kemungkinan adalah kepala janin tersebut. Jika sedikit lunak, maka kemungkinan itu adalah bokong dedek tersebut. Nah, ibu, tadi saya sudah memeriksa ya bagian terbawah janin itu adalah kepala ya ibu, sudah paling bawah ya kepalanya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan leopard 3, kita melakukan pemeriksaan leopard 4. Pada pemeriksaan leopard 4 ini, posisi pemeriksa menghadap ke kaki ibu tersebut. Untuk pemeriksaan leopard 4 ya, ini berfungsi untuk mengetahui sudah atau belumnya janin masuk ke rongga panggul ibu. Bisa ibu. Nah, sama seperti tadi leopard sebelumnya, kita melakukan atau meraba sisi kanan dan sisi kiri perut ibu. Nah, apabila tangan pemeriksa bertemu seperti ini, kedua tangan pemeriksa bertemu seperti ini, maka kemungkinan besar posisi janin belum memasuki rongga panggul ibu, atau bisa kita sebut sebagai konvergen ya. Namun apabila posisi tangan pemeriksa tidak bertemu atau seperti ini ya, itu kemungkinan janin sudah memasuki rongga panggul ibu, atau kita bisa menyebutnya sebagai divergen seperti itu. Nah, untuk posisi janinnya atau dede bayinya ini sudah berada di luar panggul ibu, atau kita sebutnya divergen ya ibu. Untuk posisi kepalanya ini 5/5 ya ibu. Untuk pemeriksaannya sudah selesai ya. Di sini ibu kandungannya usia 39 minggu 8 bulan ya ibu ya. Bayinya sudah di bawah ya, udah masuk rongga panggul. Ibu jika ada merasa kontraksi atau mual, mules, ibu bisa datang ke sini lagi. Tapi jika tidak, ibu merasa tidak ada, maksudnya normal, ibu bisa seminggu atau 2 minggu lagi ke sini. Ada yang ingin ditanyakan ibu? Oke, terima kasih ya ibu.